Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Awal Mula Kehidupan di Bumi. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir gimana kehidupan pertama kali bisa muncul di bumi ini? Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan tuh langsung ada sejak bumi ini terbentuk? Atau justru melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya muncul kehidupan seperti yang kita lihat sekarang? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai teori yang dikemukakan para ilmuwan mengenai asal mula kehidupan di bumi. Semoga setelah presentasi ini, kita dapat memahami bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan awal mula kehidupan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Di slide selanjutnya ada tujuan dari presentasi. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah memahami bagaimana kondisi bumi pada masa awal sebelum adanya makhluk hidup. Tujuan kedua adalah menjelaskan berbagai teori mengenai asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Dan tujuan yang terakhir adalah menganalisis serta membandingkan teori-teori tersebut sehingga kita dapat mengetahui teori mana yang paling banyak diterima oleh para ilmuwan saat ini. Dengan memahami tujuan tersebut, diharapkan kita tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami alasan ilmiah di balik setiap teori. Slide selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sih kehidupan pertama kali bisa muncul di bumi ini. Awalnya, bumi itu hanyalah sebuah planet yang sangat panas dan belum memiliki makhluk hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa perubahan yang akhirnya memungkinkan munculnya kehidupan. Melalui materi ini, kita akan mengenal beberapa teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan, mulai dari teori yang sudah ditinggalkan hingga teori yang masih banyak didukung oleh penelitian ilmiah. Harapannya, setelah pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan kembali teori-teori tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Di slide selanjutnya ada apa itu asal mula kehidupan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan asal mula kehidupan? Asal mula kehidupan adalah proses bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul di bumi ini. Pertanyaan ini sudah menjadi bahan penelitian para ilmuwan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian ilmiah, kehidupan tidak muncul secara tiba-tiba. Kehidupan diperkirakan terbentuk melalui proses yang berlangsung sangat lama, dimulai dari senyawa-senyawa kimia sederhana yang kemudian mengalami berbagai reaksi hingga akhirnya membentuk molekul yang lebih kompleks. Dari molekul kompleks tersebut, kemudian berkembang menjadi sel pertama yang menjadi cikal bakal seluruh makhluk hidup yang ada di bumi saat ini. Jadi, asal mula kehidupan merupakan proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak perubahan alam. Di slide selanjutnya ada kondisi bumi zaman dulu. Sebelum ada kehidupan, kondisi bumi sangat berbeda dengan kondisi bumi sekarang. Suhu permukaan bumi masih sangat panas sehingga belum memungkinkan adanya kehidupan. Atmosfer pada saat itu masih dipenuhi dengan gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Yang menarik adalah pada masa itu belum terdapat oksigen bebas seperti yang kita hidup sekarang. Selain itu, aktivitas gunung berapi masih sangat tinggi sehingga sering terjadi letusan besar. Bumi juga sering dihantam oleh meteoroid dari luar angkasa yang menyebabkan kondisi lingkungan semakin ekstrim. Karena kondisi tersebut, belum ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Namun justru dari kondisi ekstrim inilah, para ilmuwan percaya bahwa proses pembentukan senyawa-senyawa penyusun kehidupan mulai terjadi. Di slide selanjutnya ada teori abiogenesis dan biogenesis. Sekarang kita masuk ke teori pertama, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis merupakan teori yang dikemukakan sejak zaman Yunani kuno oleh Aristoteles. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Contohnya, pada zaman dahulu, orang percaya bahwa belatung muncul begitu saja dari daging yang membusuk. Namun, setelah dilakukan berbagai percobaan ilmiah oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur, teori ini terbukti tidak benar. Selanjutnya muncul teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Misalnya, seekor ayam berasal dari telur yang dihasilkan oleh ayam lain, dan tumbuhan berasal dari biji. Teori ini dibuktikan melalui berbagai eksperimen sehingga diterima dalam ilmu biologi modern.
Namun dari teori biogenesis belum mampu menjelaskan bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul di bumi ini. Di slide selanjutnya ada teori evolusi kimia. Teori ini dikemukakan oleh Alexander Oparin dan J.B.S. Halden. Menurut mereka, kehidupan berasal dari proses reaksi kimia yang berlangsung secara bertahap di bumi purba. Pada masa itu, atmosfer di bumi mengandung metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Energi dari petir, sinar ultraviolet matahari, serta aktivitas gunung berapi memicu terjadinya reaksi kimia. Reaksi tersebut menghasilkan molekul organik sederhana seperti asam amino. Setelah jutaan tahun, molekul-molekul tersebut bergabung hingga membentuk struktur yang semakin kompleks dan akhirnya berkembang menjadi sel hidup pertama. Karena didukung oleh banyak penelitian, teori ini menjadi teori yang paling banyak diterima hingga sekarang. Di slide selanjutnya ada teori Miller-Urey. Untuk membuktikan kemungkinan teori evolusi kimia, pada tahun 1953, dua ilmuwan bernama Stanley Miller dan Harold Urey melakukan sebuah percobaan. Mereka membuat alat laboratorium yang meniru kondisi atmosfer bumi purba. Di dalam alat tersebut dimasukkan gas metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Kemudian diberi aliran listrik yang berfungsi sebagai simulasi petir. Setelah beberapa hari, ternyata terbentuk asam amino. Asam amino merupakan bahan dasar penyusun protein yang sangat penting bagi kehidupan. Hasil percobaan ini memungkinkan bahwa senyawa organik memang dapat terbentuk secara alami dari bahan-bahan sederhana. Walaupun percobaan ini belum berhasil menciptakan makhluk hidup, hasilnya menjadi bukti penting yang mendukung teori evolusi kimia. Di slide selanjutnya ada teori panspermia. Menurut teori ini, kehidupan tidak berasal dari bumi, melainkan berasal dari luar angkasa. Mikroorganisme atau benih kehidupan diperkirakan terbawa oleh komet atau meteoroid yang jatuh ke permukaan bumi. Teori ini memang menarik karena menjelaskan kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain di alam semesta. Namun hingga saat ini, belum ditemukan bukti yang benar-benar kuat untuk membuktikan bahwa kehidupan pertama berasal dari luar angkasa. Karena itu, teori ini masih dianggap sebagai hipotesis. Di slide selanjutnya ada perbandingan teori. Jika kita membandingkan semua teori tadi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti teori abiogenesis sudah ditolak karena tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Teori biogenesis terbukti benar, tetapi hanya menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Teori evolusi kimia menjadi teori yang paling banyak diterima karena didukung oleh penelitian dan eksperimen ilmiah. Sedangkan teori panspermia masih memerlukan bukti yang kuat sehingga belum diterima secara luas. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa asal mula kehidupan masih menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam ilmu pengetahuan. Berbagai teori telah dikemukakan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali di bumi ini bisa muncul. Saat ini, teori yang paling banyak didukung adalah teori evolusi kimia karena memiliki dasar ilmiah yang kuat dan didukung oleh hasil penelitian, termasuk percobaan Miller dan Urey. Walaupun demikian, penelitian mengenai asal-usul kehidupan masih terus berkembang. Mungkin di masa depan nanti akan ditemukan bukti-bukti baru yang dapat memperkuat atau bahkan mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep awal mula kehidupan di bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.